Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my channel Lifestyle Memorial. Kali ini gue mau ngasih kalian tips and trick bagaimana caranya mengelola keuangan untuk gaji UMR bagi kalian yang masih di umur di bawah 30 dan di bawah 25 tahun. Stay tune ya guys. Tips yang pertama, buatlah catatan keuangan. Setiap kalian ingin belanja bulanan atau kalian ingin makan di resto atau kafe, kalian harus buat catatan pengeluaran keuangan kalian selama 1 bulan. Gimana kak caranya? Apa harus dicatat secara manual di Excel atau dicatat secara tulisan? Ribet banget kan? Enggak. Sekarang kalian bisa catat pengeluaran kalian di aplikasi Playstore. Namanya aplikasi Min, level uangku dan juga level money. Caranya atau gimana ke aplikasinya itu bakalan gue jelasin di video selanjutnya ya guys. Stay tune. Tips yang kedua, menabunglah setiap awal gajian. Jadi nih guys, misalnya kalian gajian setiap akhir bulan, tanggal 27, 28 atau awal bulan, setiap tanggal 5 atau tanggal 10. Kalian nggak boleh langsung mengambil semua uang kalian di ATM. Pertama, kalian setelah menerima uang gajian kalian di tanggal gajian tersebut, kalian harus transfer uang itu untuk menabung. Ingat, awal itu harus untuk menabung. Berapa kak menabungnya? Menabungnya itu minimal 10% dari gaji pokok kalian. Oke, next tips selanjutnya. Tips yang ketiga, pastikan menganggarkan kebutuhan sehari-hari kalian sebesar 40% sampai 60% dari gaji. Lalu, tips yang keempat, sisihkan dana untuk mengembangkan diri itu sebesar 50 sampai 200 ribu. Kalian pada tanya, bisa nggak kak 40% 60% dari gaji, kebutuhan pokok banyak dan lain-lain? Gue bakalan tulis rinciannya nanti di akhir video ini. Jadi kalian harus stay watching terus ya. Sebenarnya nggak ada kata yang nggak mungkin atau nggak ada kata yang bisa, karena tips-tips ini itu gue pernah alamin dan gue jalanin sampai sekarang, dan gue masih sanggup untuk menahan keinginan. Sebenarnya pendapatan itu bukan masalah kita cukup nggak cukup ya guys, tapi bagaimana cara kita bersyukur dan bagaimana cara kita menahan yang namanya keinginan. Karena kebutuhan itu pasti selalu cukup, yang nggak cukup itu adalah keinginan. Oke, next di tips selanjutnya. Tips yang kelima, anggarkan gaji kalian untuk biaya bersosialisasi sebesar 50.000 dan 200.000. Bersosialisasinya sama siapa aja kak, kemana aja? Apa hangout sama teman-teman SMA, teman-teman kuliah, teman kantor, atau teman-teman sefrekuensi atau segeng kalian? Menurut gue itu no guys, no banget ya. Bukan gue ngelarang kalian untuk jalan sama teman-teman sefrekuensi kalian atau sahabat kalian, itu nggak apa-apa kalian kayak gitu. Tapi istilahnya di umur kita yang masih umur 20-an, kita tuh perlu belajar banyak. Kita perlu untuk mengembangkan diri dan bakat kita. Dan cara-caranya paling mudah kita buat level up adalah kita harus bersosialisasi dengan orang yang lebih sukses dari kita. Ingat, harus lebih sukses dari kita. Jadi kita keluarin dana 50 sampai 200 ribu itu, kita traktir. Misal ya, kalian suka desain, kalian traktir tuh temen-temen yang sekomunitas kalian di bagian desain. Misalnya dia disitu di manajer desain di Bukalapak, atau misalnya dia itu adalah headhunter gitu kan di tempat-tempat yang kalian itu bisa mengembangkan diri. Kalian traktir tuh dia, kalian ajak makan, terus kalian bisa belajar banyak dengan dia gimana cara mengembangkan kemampuan kalian. Atau kalian suka coding, kalian ngumpul sama komunitas coding kalian.
Jadi kalian ngeluarin uang 50.000, 200.000 dibanding sama teman-teman kalian yang cuman kalian ngegalau soal cowok, terus buat kalian ngegalau ngomongin kerjaan di kantor, buat nyinyirin orang. Lebih baik kalian kumpulkan uang itu buat ikut komunitas. Karena kenapa? Karena gue ngerasain banget guys manfaatnya saat gue ketemu orang-orang baru dan ngeluarin duit segitu buat di komunitas. Itu lebih bermanfaat dibanding kalian hangout, nongkrong sama teman-teman kalian dan cuman curhat-curhat masalah kehidupan pribadi kalian. Ya nggak apa-apa sih kalian curhat kayak gitu, tapi jangan sering-sering. Kalian perlu banget buat mengembangkan diri, dan itu bisa banget kalian temuin di orang-orang yang lebih sukses, dan kalian bisa lebih level up karena kalian punya jaringan. Oke, next di step selanjutnya. Step ke-6 dan ke-7. Step ke-6 adalah siapkan dana darurat sebesar 200.000 sampai 400.000. Step ke-7 adalah kalian harus mulai investasi. Investasinya itu untuk pertama kali nih, bagi kalian dengan gaji yang masuk UMR pertama kali itu kalian mulai investasi sebesar 10% dari gaji. Nah, nanti lama-lama bakalan jadi bukit guys. Nah, investasinya itu di mana aja kak? Investasinya itu kalian bisa investasi pertama untuk seorang pemula yang masih awam investasi dan takut resikonya, karena investasi itu high risk high return kan. Investasi pertama itu yang pertama kali gue coba itu di deposito. Deposito aman banget guys, nggak ada yang namanya kalian itu bakalan rugi lah gitu kan di deposito. Cuma returnnya itu kecil sebesar 3,5% sampai 8%. Gue pernah ngerasain return 8% dan dapat promo itu dulu di Bank A misalnya kan ya. Itu karena emang orang-orang dulu belum aware ke investasi, dan gue aware duluan, dan disitu lagi ada promo gede-gedean tuh gue dapet return 8% dari deposito, dan itu lumayan banget untuk kita yang masih gajinya misalnya masih UMR kan guys, kita dapat pendapatan segitu. Nah, investasi deposito lama nggak kak? Enggak, itu tergantung kita mau nyimpen dananya. Kita mau nyimpen 3 bulan, 6 bulan atau per tahun. Oke, kalau masalah investasi selanjutnya bisa di saham juga, bisa juga di reksadana. Saham apakah, reksadana apakah gitu kan. Bisa juga di peer to peer lending, bisa juga di Coinworks, bisa juga di dana syariah. Apa itu semua kak? Itu bakalan gue jelasin di video-video selanjutnya guys. Yang penting kalian tetap stay watching dan jangan lupa stay video gue kali ini. Dan untuk selanjutnya gue bakalan kasih detail semua pengeluaran dan catatan-catatan yang udah gue bahas di step ke-1 sampai ke-7. Cukup nggak tuh ya dengan gaji UMR? Karena gaji UMR di Jabodetabek itu kan sekitar 4.500.000 sampai 4.800.000 ya guys. Tapi gue buletin 4.800.000. Nanti gue bakalan bikin catatan Excelnya. Kalian bisa lihat langkah-langkahnya. Cukup nggak 4.800.000 dengan step-step yang udah gue jelasin tadi. Ya kayak gini nih guys, rincian Excel yang gue bilang di video tadi di step pertama dan juga sampai step ke-7. Nih misal pendapatan gaji kalian segini 4.800.000. Nah, rincian Excel ini itu gue bikin buat kalian yang masih single, yang hidup di Jabodetabek. Untuk yang berkeluarga nanti bakalan gue bikin di video selanjutnya. Dan untuk kalian yang misalnya masih single tapi menanggung orang tua, adik, kakak atau sebagainya, itu namanya adalah generasi sandwich ya guys. Nanti gue bakalan bikin video bagaimana caranya memanage keuangan bagi generasi sandwich dan juga bagi yang sudah berkeluarga. Tapi ini gue bikin buat yang masih single ya. Oke, misal kalian membuat tabel kayak gini, kalian bisa coba ya di rumah, atau misalkan ada catatan tersendiri di Excel ya, atau kalian bisa buat di notepad dan di Excel HP kalian kayak gini. Pertama itu kebutuhan sehari-hari itu gue buat 60% dari gaji ya guys. Nah, ini buat uang kos atau kontrak kalian 500.000, uang makan 1.200.000,
Nah ini gue bagi 30 hari itu 40.000. Biasanya kan yang kalian anak kantoran atau karyawan pekerja itu pasti dapat uang makan di catering atau di kantor kan guys. Nah ini untuk makan malam atau makan sore kalian atau sarapan 40.000 itu cukup banget sih per hari. Bisa makan nasi uduk, malamnya kalian bisa makan di warteg. Kalau kalian gak banyak gaya, gak banyak ngafe, gak banyak nongkrong di resto-resto sih sebenarnya cukup. Nah kebutuhan lainnya itu 1.180.000. Pos yang kedua itu menabung 10% dari gaji. Nah kan gaji misal 4.800.000 dikali 10%, kali 10% itu 480.000 ya guys. Nah ini pos yang ketiga itu mengembangkan potensi diri. Mengembangkan potensi diri itu sebesar, tadi di videonya gue bilang 50.000 sampai 200.000. Nah di sini gue tulis maksimalnya 200.000 ya. Terus yang pos keempat itu investasi. Investasi itu gue juga tulis 10% dari gaji. Jadi dikali 4.800.000 dikali 10% jadi 10.000. Kenapa 10%? Karena biar kalian terbiasa untuk investasi. Dan menurut gue investasi itu penting dimulai sejak dini. Seberapapun pendapatan kalian dan seberapapun gaji kalian harus investasi sebesar 408.000. Investasi sama menabung itu bukannya sama ya kak? Bukan, itu beda banget. Menabung itu untuk keperluan kita ya kan, mendadak atau misalnya kita butuh, kita bisa ambil kan di ATM, di rekening kedua kita yang gue bilang tadi. Tapi kalau investasi 10% itu kita nggak bisa ambil uangnya lagi butuh 200.000, 400.000 itu kita nggak bisa, karena kalau di reksadana dan saham itu kalian harus mengikuti alurnya guys. Gimana saat investasi itu kita bisa bertumbuh atau enggak itu bakalan gue jelasin sih di video selanjutnya. Pokoknya kalian harus investasi 480.000 itu sedini mungkin ya. Nah terus pos kelima itu entertainment plus insurance, itu gue jadiin 5% sebesar 240.000. Dan pos keenam itu zakat infak sebesar 2,5% di 4.800.000 sebesar 120.000. Dan pos ketujuh itu dana darurat sebesar 400.000. Totalnya kan dari pos kedua ketujuh itu 1.920.000. Nah di sini kita totalin pengeluarannya di kebutuhan sehari-hari. Pos ke-1 sampai ke-7 itu cukup guys 4.800.000. Jadi dan gaji segitu itu kita bisa mengalokasikan semua pos-posnya itu sebesar 4.800.000. Oke, dijelaskan penjelasan gue by Excel ini. Oke guys, itu semua tadi detail-detail yang udah gue jelasin, step-step gimana caranya mengatur dan mengelola keuangan untuk kalian generasi milenial dan juga generasi Z yang gajinya masih di UMR ya. Jadi semuanya udah gue jelasin by step-step dan juga Excelnya. Terima kasih buat kalian yang udah nontonin video gue. Jangan lupa untuk support channel gue ya. Kalian bisa share ke teman-teman kalian, kalian bisa surprise, kalian bisa like dan juga komen. Misalnya ada kekurangan apa, gue bakalan terima semua kritik dan saran kalian, karena video ini itu berdasarkan pengalaman pribadi gue. Gue mau nge-share ilmu gue pengen nge-share pengalaman gue biar kalian bisa terbantu dan gue juga bisa evaluasi diri gimana caranya untuk meningkatkan kemampuan gue dan gue bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Terima kasih, happy watching. Jangan lupa diklik tombolnya. Terima kasih.